Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim, terima kasih masih bersama kami dalam program Muslim Kampus Muda dan Berakhlakul Karimah. Baik nih Sobat Muslim, dari segmen pertama kita sudah mengupas dan menyinggung nih tentang pengertian etika dan manner. Nah, pada segmen kedua kita juga akan mengupas tuntas lagi tentang etika dan manner. Tentunya kita nggak sendiri ya Kak? Ya, kita sama siapa nih Kak? Kita sama narasumber kita nih. Oke, jadi sebelum kita membahas topik selanjutnya, kita mau berkenalan nih sama narasumber kita. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya. Gimana kabar Kak Halwa dan Kak Safrin ini? Alhamdulillah kita juga baik nih. Nah, buat Sobat Muslim di rumah nih, Kak Fidel ini memiliki nama lengkap Fidel Ega Putra Arwinata nih, atau akrab disapa dengan Kak Fidel. Kak Fidel juga merupakan role model favorit nih, Fakultas Dakwah dan Komunikasi tentunya. Nah, Kak Fidel sendiri hari ini akan menemani kita mengupas tuntas mengenai etika dan juga manner. Nah, buat Kak Fidel mungkin bisa dibantu memperkenalkan diri, prodi dan juga semester nih Kak. Oke, semuanya perkenalkan ya. Nama saya Fidel Ega Putra Arwinata dari program studi manajemen dakwah semester 2. Wah, baru semester 2 nih ya. Semester 2 ya, Kak. Tapi sudah bisa menjadi model nih Kak. Keren banget nih. Nah, langsung saja nih Sobat Muslim. Hari ini kita akan menayangkan sedikit cuplikan mengenai etika dan manner. Dua wanita yang sedang berolahraga di gelanggang olahraga Purbalingga ini seketika berteriak histeris saat melihat tiga anak kecil tiba-tiba menunjukkan kemaluan mereka. Nah, dari cuplikan tersebut nih bisa disimpulkan nih Sobat Muslim bahwasanya etika dan manner itu sangat diperlukan nih dalam kehidupan sehari-hari. Bener banget tuh Kak Halwa. Tapi saya jadi penasaran nih, gimana sih tanggapannya narasumber kita setelah melihat cuplikan tadi? Betul. Gimana nih Kak Fidel bisa memberikan tanggapannya? Sebenarnya miris ya melihat pemuda-pemuda gitu ya. Apalagi kan seperti yang kita ketahui bahwa pemuda itu estafet bangsa, pemuda itu harapan bangsa, pemuda itu harapan agama. Yang dimana nantinya saya pernah baca sebuah artikel yang dimana nanti pada tahun 2040 sampai 2050 ya, itu Indonesia akan mengalami yang namanya golden generation, yang dimana penduduk Indonesia mayoritas adalah pemuda. Kalau misal di zaman sekarang aja pemudanya krisis adab, Indonesia mau dibawa kemana gitu loh. Apalagi pepatah Arab bilang al adabu faukul ilmi. Ya, Adab jauh lebih tinggi daripada ilmu. ilmu. Pondasi utama seorang atau personal adalah adab dulu, lalu ilmu. Kalau misal kita cari-cari ilmu dulu, kita bakal kalah sama setan yang dimana jauh lebih pintar daripada kita. Iya, betul. Maka dari itu yang membedakan setan dengan kita adalah adabnya. Jangan sampai kita dikontrol aja sama setan. Seperti itu sih. Nah, jadi buat Sobat Muslim di rumah nih bisa disimpulkan nih dari apa yang telah dikatakan oleh Kak Fidel bahwasanya etika dan manner itu adalah perilaku yang sangat diperlukan oleh bangsa Indonesia untuk sekarang ini nih. Nah, Sobat Muslim di rumah nih bisa kita simpulkan nih penjelasan dari Kak Fidel tadi bahwasanya etika dan manner tuh sangat diperlukan nih oleh anak bangsa di zaman sekarang nih. Iya pastinya, jangan sampai ditiru ya Sobat Muslim di rumah. Nah, selanjutnya nih pertanyaan buat Kak Fidel nih. Bagaimana sih menurut Kakak cara kita sebagai anak bangsa sekarang ini membekali diri kita dengan etika dan manner yang baik nih? Oke, baik. Oke. Yang perlu kita ketahui terlebih dahulu adalah attitude atau perilaku yang baik itu bukan bakat, bukan minat, atau bahkan keturunan ya. Itu adalah kebiasaan kita dari kecil sampai sekarang gitu. Nah, bagaimana sih caranya agar kita menjadi personal atau berkarakter yang baik, perilaku yang baik itu? Ini menurut saya, jadi kita belajar bareng-bareng ya di sini ya. Correct me if I'm wrong. Iya betul. Yang pertama kita harus mengintrospeksi diri dulu. Apakah kita sudah bisa menghargai orang lain atau menghormati orang lain gitu. Mungkin basicnya dari kecil dulu ya bisa nerapin 3S yang dimana
ada senyum, salam, sapa. Terus kalau kita butuh bantuan kita bilang tolong. Kalau kita lagi melakukan kesalahan bila mana bisa bilang maaf. Lalu kalau misalnya sudah dibantu bilang terima kasih seperti itu. Terus yang kedua juga kita harus bisa menciptakan sikap yang positif. Yang dimana nantinya jika kita berinteraksi sama orang lain pun bisa merasakan positive vibes-nya dari kita. Karena karakter baik itu bukan hanya dari perilaku, tapi juga dari penampilan. Seperti itu. Dan yang ketiga nih terakhir ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita bisa membentengi diri kita, mengcover diri kita dari lingkungan sekitar yang bisa berdampak negatif bagi kita. Karena bagaimanapun juga orang yang sering kita jumpai, sering berinteraksi pada kita, itu juga bakal berpengaruh, berdampak pada diri kita ya. Maka dari itu, membentengi diri kita, aware dengan diri kita, mana yang baik, mana yang buruk. Bahkan kalau bisa nih ya, kita jadi role model bagi mereka, kita bisa mencontohkan hal yang baik bagi mereka, seperti itu. Baik nih, dari penjelasan Kak Fidel, mungkin Sobat Muslim bisa mengambil hikmahnya pastinya, bahwa etika dan manner itu sangatlah penting, biar kita juga bisa membekali diri kita, agar tidak semena-mena dan juga memiliki adab yang baik pastinya. Nah, betul sekali nih Kak Safrin. Dalam hadis pun pernah diterangkan oleh Rasulullah SAW. Kama qala fil hadis, qala Rasulullah SAW, innamal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Yang punya arti, sungguhnya orang mukmin dapat dikatakan sempurna imannya apabila dia memiliki sempurna pula akhlaknya. Masya Allah. Nah, jadi sebaik-baik orang yang beriman atau sebaik-baik orang itu adalah dia yang punya akhlak yang baik pula nih Kak, ternyata. Bener banget itu Kak Halwa. Oke, untuk narasumber kita Kak Fidel, terima kasih nih Kak sudah menemani kita. Dan pastinya Sobat Muslim bisa mengambil kesimpulannya ya dari penjelasan narasumber kita tadi. Nah, sudah sampai di sini sesi tanya jawab kita bersama narasumber kita Kak Fidel Ega Putra Arwinata. Saya Halwa Rofida Takia. Dan saya Safri Najia. Pamit undur diri, tetap stay tune di program Muslim Kampus karena selanjutnya kita bakal membahas lebih lanjut lagi nih mengenai etika dan manner itu sendiri. Betul. Muslim Kampus Muda dan berakhlakul karimah.